Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ini pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Aries, langsung aja mari mulai. Ini dia. Nah, kemudian ada di sini. Kamu kok kayak gitu sih? Gitu ya. Ada ini yang punya pertanyaan demikian. Kok dia kayak gitu sih? Gitu ya. Kok dia gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikomplain oleh salah satu pihak ke pihak yang lain. Gitu ya. Ada yang bisa banyak dikomplain. Hanya saja mungkin komplain itu tuh masih ditahan nih, supaya nggak dibacotkan, ditahan dulu, disimpan dulu, gitu loh, sambil melihat apakah memang bacotan ini perlu untuk dibunyikan atau bagaimana. Seperti kayak mau ngasih kesempatan ya kepada orang yang dianggap aneh tadi, tanda petik ya, supaya tersadar pada keanehan dirinya, gitu loh ya. Jadi salah satu sedang menahan diri dan memberikan kesempatan biar yang dianggap kurang tepat, yang person yang dianggap kurang tepat, person yang dianggap masih seharusnya bisa mengupgrade diri, berlaku lebih baik, itu tuh sadar bahwa tindakan-tindakan yang demikian patut untuk dilakukan. Nah, seperti itu poinnya kalau Mari nampak ya. Jadi memang ada salah satu di sini tuh dianggap ya kurang bertanggung jawab ya, itu ya, kurang bertanggung jawab. Ada yang bisa dikatakan mengecewakan, gitu ya, sangat mengecewakan. Padahal tahu sih, yang siapapun kalian yang sedang komplain, tahu, kayak ngerasa tahu, ini pasti orangnya baik, ini pasti orangnya luar biasa, ini orangnya pasti gini nih, tapi kok dia lakukan seperti itu ya, kok dia bikin dirinya sendiri tuh jadi downgrade ya, padahal dia ini grade A plus ini, gitu ya. Tapi kok dia hanya bikin kayak dia itu tuh seolah-olah grade-nya itu grade KW 1000. Grade F. Gitu ya. Wah, jelek banget. Nah, di sana. Jadi kayak aneh. Kamu loh harusnya bisa melakukan yang lebih baik. Tapi kenapa sih kamu gak mau melakukan yang baik? Kenapa sih kamu membiarkan dirimu gitu ya, di situ-situ aja. Dalam artian ya kalau boleh dikatakan kurang benar, maka Mari akan pakai diksi kurang benar ya. Kenapa sih kamu jadinya kayak kurang benar jadi orang? Seperti itu. Mari tangkap ya. Kemudian mari tarik energi berikutnya. Ya. Jadi itu tuh seperti yang pemikiran dari pasangannya kamu ya. Pemikiran dari pasangan kamu. Jadi kayak pasangannya kamu ini tuh menganggap kamu ini tuh apa sih, kamu ini tuh kayak mau ribut aja gitu. Kok kayaknya jika kamu tidak menyakiti dia dalam satu hari, seperti kamu kayak ngerasa ada yang kurang. Itu di matanya dia ya. Apa sih kamu ini nih, merusak-rusak saja kamu. Gitu loh. Padahal dia kayak ngerasa kamu sebenarnya kan baik orangnya. Tapi kenapa sih kamu kok kayak lebih memilih untuk repot-repot, nunjukin bahwa kamu adalah orang yang jahat. Gitu ya. Menurut dari pasangannya kamu. Kok hobinya kamu ini tuh kok hobi mengusik dia saja dengan sikap-sikap negatifnya kamu, gitu ya. Harusnya rumah tangga ini, jika kalian sudah berumah tangga, harusnya rumah tangga ini loh bisa lebih sejahtera ya, bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, bisa lebih harmonis. Tapi kok kamu asik cari perkara aja, itu ya. Jadi bingung seseorang ini tuh ke dirimu ya Aries, bingung dia ke dirimu. Maksudnya kamu ini tuh apa sih? Itu loh.
Kalau kayak gini terus-terusan dirimu, aku nggak betah. Nah, di sana dia ya. Aku nggak betah kalau begini sikapnya kamu. Itu dia. Aku memang benar mau bersama dengan kamu. Tapi apabila bersama dengan kamu, wahai Aries, aku hanya seperti orang yang mendulang hal-hal yang buruk untuk aku alami. Waduh, aku harus mikir ulang ini relationship-nya kita. Aku rasa ini gak bener ini kayak gini. Hidup yang aku jalani. Gitu ya. Cuman itu tadi, kalau untuk mau mengambil langkah besar yaitu meninggalkan kamu, dia masih belum mau. Dia mau kayak ngasih kamu itu tuh kesempatan. Gitu loh. Kamu harus kayak yang dia mau, bukan harus sih, tapi dia mau kayak ngelihat kamu itu tuh sadar. Gitu loh. Ngebenahin dirinya kamu sendiri. Itu. Ya. Dia loh mau serius sama kamu. Dia loh ini sudah kayak seseorang yang ya kalau bisa long term hubungan kalian, ya udah long term aja. Gitu ya. Nggak usah lagi kamu kayak repot-repot mencari orang yang terbaik karena dia merasa bahwa dia bisa menjadi pasangan yang baik, dan dia pun tidak usah lagi repot-repot mencari pasangan yang lain karena dia kayak punya keyakinan kalau kamu bisa jadi pasangan yang luar biasa untuk dia. Itu loh. Karena apa? Boleh-boleh kayak seseorang ini tuh merasa ya, kamu datang dari keluarga baik-baik kok. Misalnya ini contoh aja nih ya. Ibu bapakmu rumah tangganya harmonis. Gitu ya. Masa sih kamu udah punya role model membangun sebuah relationship yang baik itu seperti apa, tapi kok kamu tidak melakukan seperti beliau-beliau itu misalnya. Atau yang kayak, kamu kan religius. Tahu dong bagaimana seharusnya yang baik dan yang buruk. Gitu ya. Tapi dia kecewanya kenapa? Kamu lebih kayak memilih hal yang buruk untuk kamu lakukan. Seperti kamu kayak hanya teorinya aja. Kamu rajin ibadah, kamu rajin baca kitab suci, gitu ya. Nah di sana. Atau dia kayak ngelihat, kamu dengan orang lain bagus. Kamu penuh dengan respek, gitu ya. Kamu perhatian, kamu kelihatan penyayang bagi orang lain, ya. Atau mungkin kamu kayak kelihatan penyayang sama hewan ya. Buktinya peliharaannya kamu sehat-sehat, gemuk-gemuk gitu ya. Atau kamu kayak yang seneng ngasih makan kucing liar misalnya kayak gitu ya. Tapi kenapa ke dia sebagai manusia yang notabene-nya sejenis dengan kamu, kok kamu masih kurang gitu ya. Kamu keras kepala, kamu parbada ya. Parbada itu tuh bahasa Batak ya, artinya tukang berantem gitu ya. Nah, di sana gitu ya, kamu duitnya lo banyak tapi kok ya pelit sama dia. Dianya kan suamimu, dia kan istrimu misalnya, tapi kok kamu pelit. Tapi dia ngelihat kamu rajin berderma ya, untuk orang lain seperti itu loh ya. Kamu royal ke ibu bapakmu, ke saudara-saudaramu, tapi dia yang notabene-nya sebagai pasanganmu kok kamu perhitungan banget. Gitu-gitu ya seseorang ini. Dianya itu tuh gini. Dia ngerasa dia yang kayak udah melakukan yang terbaik gitu loh. Masa sih kamu nggak bisa mau nge-mirroring dia dalam perlakuan-perlakuan baiknya dia itu. Gitu loh ya. Tapi lagi-lagi ini semua melihat masih hanya akan dia simpan dalam hatinya dia. Karena ada juga ya beberapa mungkin ini tuh udah capek ya. Karena udah sempet ngomong sama kamu. Sebab kalau kamu diomongin juga jatuh-jatuhnya ribut. Jadinya males ribut-ribut. Udahlah dia jadinya ngediemin aja. Sembari cuman dia melihat-lihat kamu. Dan ya pemikiran untuk meninggalkan kamu ini tuh sudah ada nih. Walaupun kalian sudah bersama lama ya. Ataupun sudah bersama dalam ikatan rumah tangga. Yang sudah beranak pinak gitu ya. Udah berakar kalian berdua. Tapi pemikiran bahwa untuk mau meninggalkan kamu, lihat sih di sini tuh sudah ada ini. Gitu ya. Hanya saja mungkin dia belum mengambil langkah pergi meninggalkan kamu itu.
Mm-mm. Paling-paling paling-paling dia bisa aja itu ya, hanya kayak ngasih space dulu sama kamu, biar kamunya itu tuh sadar, gitu loh, biar kamu punya banyak waktu untuk merenungkan, gitu ya, merenungkan bagaimana sikapnya kamu dalam relationshipnya kalian, gitu loh. Tapi ini inget ya, yang mari baca energinya Aries dalam kehidupan nyata sangat mungkin itu adalah energi dari pasangan Aries, ya. Jadi monggo silakan dibolak-balik apabila kayak ngerasa kayaknya resonate ini. Ya, silakan aja dibolak-balik. Namun izinkan mari membacakan sebagaimana apa adanya tebaran kartu tarot di meja hijau ini ya. Supaya tidak membingungkan. Oke? Seperti itu. Iya, kalau mari lihat kamu bukannya jahat sesungguhnya ya. Tapi mungkin kamu itu tuh kayak isengnya aja ini lagi banyak-banyaknya ya. Memang kamu bisa aja kayak bersikap keras, kayak bersikap kasar sama dia. Tapi jangan-jangan memang itu adalah karakternya kamu ya. Agak-agak ada seneng kamu dengan kericuhan ya. Seneng dengan kehebohan ya. Kamu bukannya bodoh, tidak tahu apa yang baik buruk gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan. Tapi memang modenya kamu di saat ini, mari lihat itu adalah mode seperti bullier. Kamu kayak sedang terpancing ya, nunjukin versi jeleknya kamu ke si dia. Gitu loh. Di sana. Barangkali menurut kamu ini untuk membuat hubungan kelihatan hidup aja. Gitu ya. Tapi overdosis. Ini maaf aja Aries. Semacam overdosis kamunya. Sorry ya. Tapi itu yang mari lihat. Seperti kayak hal-hal kecil yang gak penting untuk ditengkarkan. Mau ya kamu angkat-angkat gitu ya. Kayaknya kamu seneng kalau ngelihat orang sakit kepala gara-gara kamu kan. Udah terbiasa. Mungkin ini adalah hasil dari lingkungannya kamu ya. Budayanya kamu kali ya. Itu loh. Jadi kok kayaknya jika harmonis-harmonis aja terasa kurang greget bagi kamu ya. Di situ. Ya. Tapi lagi-lagi kayaknya kalau kamu mau men-trigger hubungan kalian biar greget, kayaknya nggak kayak gini juga lah caranya. Nggak yang kayak ngajak berantem gitu ya. Kayak kamu mangkir dari tugas tanggung jawabnya kamu sebagai pasangan. Itu loh. Ya. Kamu akan nanti bisa seperti orang yang menyia-nyiakan relationship baik ini. Ini pasangan yang bagus ini. Ini tipe setia. Itu ya. Ini orangnya yang memang sungguh-sungguh ini mau bangun hubungan. Dan dilihat pun dari sisi usia, dianya ini tuh sudah cukup banyak pengalaman hidupnya ya. Sudah kayak dewasa. Jadi kalau mari lihat membangun hubungan itu tuh penting bagi dia. Gitu loh. Tapi jangan sempet dianya mau bangun hubungan, tapi kamunya Aries justru mau merusak hubungan. Jangan sempet. Menurutmu itu satu hal yang seru, tapi kamu tanpa sadar bisa-bisa keseruanmu justru mengkacaukan. Ya. Mengkacaukan. Iseng boleh iseng, tapi isengnya itu tuh yang ya terkontrol. Itu loh. Ya, kamu ini memang pemarah orangnya juga ini ya. Kamu emosian. Kalau kamu pancing-pancing dia untuk ribut, bukannya dia nggak bisa ngeladeni kamu. Pasti dia bisa ngeladenin kamu. Cuma sesungguhnya dia nggak mau yang ribut-ribut itu. Kalau bisa ngomong baik-baik, ya ngomong baik-baik lah. Ya. Dan hal-hal yang mau bertengkarkan itu tuh hal-hal yang memang penting gitu loh. Ya. Jangan yang nggak penting-penting. Misalnya, baru aja dia telat merespon chattingannya kamu sebab karena dia lagi ke toilet gitu ya. Barang cuman ke toilet dia 2 menit, kamu kayak, kemana sih kamu? Gitu kan. Kamu sengaja ya cuekin aku misalnya. Ngapain sih kayak gitu? Sana kan?
Dia telat 5 menit aja pulang ke rumah. Kemana kamu? Kok telat kamu 5 menit? Nggak penting-penting yang kayak gituan ya. Menurut kamu biar seru aja, tapi menurut orang ini menjengkelkan. Ya, jadi kayak annoying banget kamunya. Gitulah. Akhirnya jadi kalian terlibat dalam hal-hal yang nggak penting untuk ditengkarkan, diributkan. Itu loh. Ya. Jadi nanti dia ngajak kamu nanti dia membalas kamu atau ngejawabin kamu, merespon kamu dengan energi negatifnya kamu panik sendiri, kamu makin marah. Itu loh. Jadi jangan cari-cari kerjaan yang tidak mendatangkan hal-hal yang positif, terutama jika kalian sudah berumah tangga. Itu ya, di sana. Jadi kalau kayak pelit misalnya, ya jangan dong. Jika kamu sudah jadi suami, kamu udah jadi istri, pelit duit, pelit tenaga, pelit waktu, yo jangan. Kayak gitu ya. Ajakannya Mari nih ya, boleh ditolak silahkan. Ya. Tapi ini Mari mau kasih saran kayak gimana biar hubungan kalian itu tuh bagus, bener gitu loh. Ya. Situ ya, Boyo kamu tuh jangan suka manas-manasin itu ya, karena ini tuh potensial banget untuk dijadikan sebagai pasangan Aries ya. Potensial bagus ini orang itu loh. Kalau kamu baik, dia akan nge-mirroring itu, dia akan nge-mirroring kamu. Tapi kalau kamu nakal, dia pun sebagai manusia ya, yang punya juga ego untuk bernakal-nakal ria, dia pun bisa lakukan hal yang serupa. Itu loh. Jadi kayak jangan kamu itu tuh tanpa sadar ya, terjebak dalam situasi menang jadi arang, apa itu ya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ngapain? Gitu ya kan? Maunya menang jadi emas berlian lah, kan gitu. Jangan jadi arang. Situ. Jadi kayak kontrol diri. Menurut Mari wajib banget ya untuk dilakukan dalam relationship ini. Bisa-bisa kamu sebagai orang yang memancing dia, tapi kamu bisa kayak playing victim ini Mari nampak ya. Ini sorry banget ya, kaum Aries jangan ngamuk sama Mari ya. Introspeksi diri dulu. Jika memang ternyata bacaan Mari ini tuh keliru, berarti ini bukan bacaan untuk kamu. Disimpelkan aja ya. Jangan juga lagi Mari kamu ajak bertengkar ya. Gitu ya. Jadi ya tenang-tenang lah, enjoyin lah. Gitu loh. Sikap-sikap yang seneng-seneng ribut-ribut itu tuh ya dicampakkan. Gitu ya. Dicampakkan. Itu loh. Yang terbaik yang bisa dilakukan itulah yang dilakukan. Gitu ya. Karena ini nanti banyak ributnya kalian di bulan Juli ini. Banyak ributnya. Banyak bertengkarnya nanti. Di sana loh. Dalam kalau ini urusannya rumah tangga, bisa-bisa cerai. Apa sih gunanya? Cerai gitu kan? Toh ini hubungan kalau mau baik-baik bisa kok baik-baik. Gitu loh. Tergantung bagaimana frekuensinya kamu, energinya kamu yang kamu investasikan dalam hubungan. Itu loh. Karena seseorang ini tuh dia merasa dia hanya defensif. Kalaupun terjadi ada keributan, menurut dia ini tuh dia hanya defensif. Gitu loh. Kalau dia memancing kamu ribut, seperti kata Mari di awal bacaan, banyak hal-hal yang bisa dia komplain tentang kamu. Tapi ada kecenderungannya dia mau menahan komplainnya dia itu. Gitu loh. Nunggu kamu sadar sendiri aja. Di sana ya. Jadi alangkah sayangnya kalau Mari lihat bulan Juli ini tuh dilewati hanya dengan kegaduhan, hanya dengan keributan. Di saat diri kita masing-masing bisa membuat keharmonisan, cinta kasih sayang, ketenangan,
kebahagiaan, kegembiraan minimal ya. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya, kepada Aries mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, ini hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Inisial Mari akan awali dari H, ada hati, E, ada emas, M, ada manja, C, ada cinta, J, jujur, O, orang. Nah, ini zodiaknya ada Taurus, berikut ada Leo, Gemini, energi dari Taurus lagi. Ini ada energi dari Aries, ini ada energi dari Scorpio, Leo, ini ada energi dari Cancer, Aquarius di sini. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Pisces, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Virgo. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.